teganya ada orang, ada umat, nama Allah, nama Nabi tertulis di suatu kertas, dibuang. Langsung dia ambil, nggak sempat dia cuci, dia makan itu kertas, dia kunyah-kunyah. Ampun ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah. Kami su'ul Adam, ampunkan umat ya Allah. Sebut nama Allah, kolbunya bergetar. Dia bergetar kecapean, nyampe di rumah dia ketiduran. Malam-malam antara tidur dan jaga, Allah bertajalli dalam mimpinya. Riwayat Imam Al-Hakim At-Tirmizi. Jadi ada dua Imam Hakim terkenal, Imam Tirmizi. Ada Tirmizi Abu Isa, ada Tirmizi Al-Hakim. Dua-duanya sufi, dua-duanya ahlus sunnah. Tapi satu wali kutub, satu wali ghaus. Itu bedanya. Apalagi itu kutub ghaus ya. Ntar deh kalau ngaji bab kewalian kita bahas itu. Pakarnya gurunya beliau tuh Gusmi, ya, wali paling aneh di tanah Jawa di zamannya, ya. Tapi anehnya wali, antum normal nggak wali ya? Orang aneh jadi wali, normal seharusnya jadi lebih tinggi lagi walinya, seharusnya minimal jadi wali murid, ya. Apa hadisnya? Ma'utiyat ummatun minal yaqin afdala ma'utiyat ummati. Tiadalah umat yang diberikan kesempurnaan yakin melebihi keyakinan yang diberikan kepada umatku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lagi ngomongin kita nih. Tidak ada umat di masa terdahulu betul-betul meyakininya secara utuh bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah, itu seperti Nabi punya umat kita ini. Nggak ada. Peringatan Nabi Isa di Eropa itu cuma jadi tradisi. Kanisahnya sudah sepi. Tahu kanisah? Gerejanya udah sepi. Karena di Eropa itu pajak dan asuransi 50-60% dari gaji di Paris, di Prancis. Kalau dia masuk ke kanisah gereja, kena 1/10 lagi, sisa berapa duitnya? 30%. Sepi, bangunannya bagus-bagus tapi sepi. Masjid-masjid kita paling ramai cuma zakat fitrah. Bener gak? Zakat fitrah cuma berapa? 50.000, 70.000. Makanya masjid-masjid ramai. Alhamdulillah. Karena umat masuk masjid tidak merasa diperolotin. Beda di umat mereka ya. Tapi itu hak agama mereka, kita nggak boleh atur-atur juga, dan nggak boleh juga menyalah-nyalahkannya. Nanti terkena penistaan agama kita ya. Saya mau tanya, ini ngecek hadis ini. Ini jamaah yakin nggak Rasulullah itu ada? Beneran? Nabi Isa punya pengikut cuma 12, satunya khianat. Yang sekarang itu pengikut Yesus, bukan pengikut Isa. Itu beda loh ya. Mereka nyembah Yesus, bukan ikut Nabi. Ya, karena mereka marah juga kita sebut Isa disamain Yesus. Ya sudah, kita bilang aja. Jadi yang betul-betul ikut Nabi Isa cuma 11 atau 12 orang itu. Coba antum meyakini Nabi Muhammad anak Tuhan atau hamba Tuhan? Mereka yakinannya apa? Tuh beda kan? Nah, keyakinan ini bertahan sangat kuat. Di dunia tiada kubur Nabi yang pasti kecuali kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya umat ini mau ziarah jelas. Kalau mau ziarah ke Nabi Isa kemana?
Naik dulu kita ke langit kedua. Ada yang bisa naik ke langit kedua? Nabi Muhammad ketemu Nabi Isa di mana? Di langit kedua. Gimana cara naiknya? Ada caranya. Itu nggak perlu pakai pesawat Garuda, Batik, nggak perlu ya. Nggak perlu, langsung ada caranya. Mau ngantuk naik? Tapi nggak turun-turun gimana? Masalahnya nggak turun-turun nanti ya. Baik. Nabi Muhammad SAW menyampaikan kabar tentang antum yang hadir maulid sekarang ini. Apa kata beliau? Ini disebutkan oleh Sayyidina Umar. Di sini ada riwayatnya. Sengaja saya bawa kitab kemana-mana. Bukan berarti nggak pakai kitab saya nggak bisa jelasin, bisa. Cuma biar kayak tawaduk dikit. Jadi sekarang itu kiai-kiai kita ini diejek sama kelompok sebelah. Apaan tuh kiai kalian suka canda? Masa Nabi suka canda? Kapan ngaji kitabnya? Ya udah, boleh uji baca kitab kita ya pakai ya sama mereka. Nggak ada santri-santri di pesantren yang baca kitabnya cemen, nggak ada. Tapi mereka kita uji baca kitab. Kalau ngomong sih pinter, ngomong mah gampang. Antum temenan sama orang Arab seminggu bisa ngomong Arab. Minimal ana inti. Kif halak? Khair. Mau gampang itu. Tapi kalau baca kitab malah lain. Karena kitab ini kan diturunkan dari kolbu seorang guru, seorang wali, seorang syekh. Turun jadi ini. Apa kata Nabi? Aku rindu bertemu saudara-saudaraku. Wadittu, saya menerjemahkan wadittu mawaddah, itu syauq, rindu. Aku rindu bertemu dengan saudara-saudaraku. Sahabat cemburu. Ini pernah gak punya teman, ada teman yang lain datang cemburu sama temannya. Ini bukan cemburu lawan jenis loh. Cemburu pertemanan itu ada loh. Ada orang hikmah ke Pak Kiai, terus ada orang hikmah yang lain, itu muncul loh kecemburuan. Itu sahabat cemburu dan itu normal, itu sunnah para pecinta. Sunnahnya para pecinta. Apa kata Nabi? Aku rindu bertemu saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, alasna ikhwanak? Bukankah kami ini saudara engkau? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Antum ashabi, kalian ini sahabatku. Sohib aneh, kiai sohib. Yang disebut ikhwanku, saudaraku. Saudara gimana maksud saudara? Sumbernya sama. Lam ya'tu ba'du, mereka belum datang sekarang. Yu'minu bi walam yarawni, mereka percaya kepadaku tapi mereka belum pernah bertemu aku. Ada yang udah ketemu Nabi Muhammad sini? Atau Nabi Ahmad Musodek udah? Itu prestasi orang Jakarta tuh. Orang Depok, orang Depok, tapi Betawi. Betawi Sunda atau Betawi? Betawi. Tuh kan prestasi kan orang Betawi. Atu-atunya Nabi di Betawi itu namanya An-Nabi PA Ahmad Sodik. PA alaihi salam. Hebat ya. Bisa baca kitab tasawuf, dicoba dia amal-amalin sendiri. Pergi ke Gunung Salak, dijadiin Gunung Salak tuh kayak Gua Hiro. Dapat ilham. Kita mah sering dapat ilham, tapi nggak ngaku nabi kok, biasa aja. Aneh setiap zikir dapat ilham, cepat selesai. Nggak ingin nabi tuh. Cuma karena tidak punya mursyid, tidak punya guru, tidak punya mentor, dikira bisikan ini dari malaikat Jibril.
Akhirnya dia merasa dirinya jadi nabi. Tapi umat Islam percaya nggak dia nabi? Orang Betawi percaya nggak dia nabi? Enggak. Yang dipercaya yang mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut kita ikhwan, saudara. Lalu sahabat kepo, tahu kepo nggak? Anak muda nih, kalau orang tua-tua nggak tahu tuh kepo, tahu Pak? Berarti udah muda lagi ya. Apa kata para sahabat? Wahai Rasulullah, bagaimana cara engkau mengenal mereka? Jadi Nabi mengatakan, ana faratuhum alal haud. Aku menunggu mereka duluan datang ke telaga haud. Nanti aku berikan minuman mereka satu gelas. Satu gelas dikasih minum. Nabi seharusnya dilayani umat. Sekarang beliau melayani, dia nggak sebut umatnya, saudaranya. Saudaranya dikasih. Saudara sama saudara biasa nggak sih? Sahabat kepo, apa kata sahabat? Wahai Rasulullah, sebanyak itu umat manusia, dari mana kau tahu bahwa itu adalah umatmu? Ada dua riwayat nih. Nabi menjawab, aku mengetahui mereka dari hurran muhajjalin, dari bekas wudhu yang bercahaya. Di riwayat Imam Al-Bazzar atau Barani diartikan lain, min asari sujudihim, dari bekas sujudnya. Yang bekas sujudnya hitam itu boleh lah, tapi bukan itu. Bergantung ahli sujud. Tapi bukan itu. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Itu cahaya sujudnya terlihat oleh Rasulullah meskipun dari penjuru negeri, dari penjuru pelosok. Nabi panggil itu orang. Maka rajin-rajin sujud ya. Rajin-rajin wudu supaya gampang dicium bau kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan-jalan dengan Jabir. Kata Jabir, kami tidaklah melewati suatu pohon kecuali pohonnya sujud kepada Rasulullah. Lewat batunya mengucapkan salam kepada Rasulullah. Salamnya gimana? Itu salam yang dibaca oleh munsyid kita tadi, yang hadrah-hadrah tadi. Ya Nabi salam alaika. Itu yang dibaca, persis sama. Tertulis di hadis sebegitu, dikeluarkan oleh para imam, dimasukkan ke kitab. Persis sama. Kita ini punya kolbu, jangan-jangan lebih keras daripada batu. Nabi mengatakan, jika engkau mengucapkan salam kepadaku, aku pasti membalasnya. Arudda alaihi salam, aku pasti membalas salamnya. Hadis Abu Daud. Terasa nggak dijawab oleh Rasul? Gimana taunya kalau jawab salam itu ada? Ada ilmunya. Tanda Allah hadir disebut namanya, surat Al-Anfal ayat 2. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, bergetar kolbu. Tanda Rasulullah hadir jika diucapkan salam. Taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Rasulullah itu adalah hakikah Al-Quran. Sayyidatuna Aisyah ditanya, masih ingat hadis masyhur? Semua kita tahu hadis ini, cuma hakikat hadis ini kita lupa. Apa kata para sahabat kepada Sayyidatuna Aisyah atau murid-murid Sayyidatuna Aisyah? Wahai ummul mukminin, apakah akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban beliau? Khuluquhul Quran. Masih ingat? Khuluq dengan khalq mirip. Khuluq itu karakter, nilai. Kalau khalq fisik.
Beliau itu khuluknya Quran. Berarti beliaunya siapa dong? Beliaulah al-haqiqah al-Quraniyah. Beliaulah hakikat Quran yang sebenarnya. Maka jika di sini ada anak-anak tahfiz, pasti pernah dengar hadis ini. Orang yang hafal Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an lahu. Quran nanti datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi dia. Itu yang beri syafaat siapa? Quran datang. Itu Qurannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang tidak bersanad, dia tidak punya guru mursyid, kiai, mukri, Rasulullah datang, dia bilang, oh bukan ente, yang datang Quran bukan ente, karena dia nggak punya sanad. Dia kira nanti Quran datang, yang dia bayangin Quran itu ini bukan Quran, ini namanya mushaf, lembaran-lembaran kertas. Quran bukan itu. Ini cuma menunjukkan hakikat Quran. Karena dia menunjukkan hakikat Quran, kita hormat. Coba antum nih, berani nggak foto kiai ditaruh di bawah diinjak? Berani nggak? Nggak berani. Sama. Tapi itu kiai nggak yang difoto itu? Itu kiai apa foto kiai? Coba nih, ada nama Nabi. Nama Nabi Muhammad, berani nggak taruh di tong sampah? Mau jadi waliullah nggak? Mau jadi waliullah nggak? Beneran, jangan pernah taruh kitab tulisan apapun di kaki atau di bawah di lantai. Makanya santri ini beberapa naruh kitab di lantai. Bener ya? Ngaji taruhnya di bawah. Masa Quran, kitab-kitab yang ada isinya Al-Quran itu taruh di bawah. Di situ ada nama Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Ini dalilnya. Apa artinya? Coba santri terjemahannya apa? Wa rafa'na. Apa arti rafa'na? Kami angkat. Wa rafa'na laka. Untukmu hai Muhammad, dzikrak, sebutanmu, tulisanmu, namamu, gaungmu. Ada santri katanya pengikut Nabi Muhammad, kitab berjanji ditaruh di bawah. Allah ngangkat Nabi, dia nurunin Nabi. Gimana mau jadi wali? Al-Imam Al-Qushairi dalam kitab Al-Asma Al-Husna, Syarah Asma Al-Husna, beliau meriwayatkan bahwa ada seorang ulama dulu di masa Salafus Saleh. Salafus Saleh itu 3 abad pertama. Abad berapa? 3 abad pertama. Ibu-ibu gerah bu. Gerah bu ya, maaf bu ya. Ke depan nanti pakai, tolong ada tembakan apa tuh ya, yang lebih gede pakai, biar masuk angin semua. Pulang-pulang dikerokin sama suaminya ntar. Mau? Udah bu, nikmatin bu, biar keringatnya keluar. Ibu kan kurang olahraga ya nggak? Berkeringatnya keluar, pulang-pulang tinggal mandi lagi ya kan. Wa rafa'na laka dzikrak. Gimana cara ulama salafus saleh ini memahami? Dia lagi jalan, tiba-tiba di tong sampah yang sangat gede, di situ ada kaligrafi dibuang. Dilihat nama Allah, bergetar badannya, merinding, bulu romanya merinding. Teganya ada orang, ada umat, nama Allah, nama Nabi tertulis di satu kertas, dibuang. Langsung dia ambil, nggak sempat dia cuci, dia makan itu kertas, dia kunyah-kunyah. Ampun ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah. Kami su'ul adam, ampunkan umat ya Allah. Seharusnya ada bala mau turun ke negeri itu, nggak jadi turun. Karena dia minta ampun, nama Allah diselamatin. Itu nama Allah dikunyah, dari kertas dikunyah, dimasukin ke perut, dihancur-hancurin dulu di mulutnya. Dia menangis satu, bergetar dia. Di saat itulah nama Allah, iza zukirallah wajilat qulubuhum, disebut-sebut nama Allah, kolbunya bergetar. Dia bergetar kecapean, nyampe di rumah dia ketiduran. Malam-malam antara tidur dan jaga, Allah bertajalli dalam mimpinya. Apa kata Allah?
wahai hambaku, karena engkau menghormati namaku, maka aku angkat engkau jadi kekasihku. Ya. Marhaban, marhaban. Silakan, ya. Assalamualaikum. Masya Allah. Tafadhal Pak Kiai, tafadhal Pak Kiai. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai di mana? Orang diangkat jadi wali karena menyelamatkan. Nah, ini santri-santri habis nulis bismillah, kertasnya dirobek, dibuang ke tong sampah. Jadi wali Allah atau jadi wali setan? Nih, ini ciri-ciri wali setan itu nggak pernah hormat kepada nama Allah. Nanti antum akan ketemu silat di akhir zaman, silatnya Dajjal. Serius. Itu dia kalau ngelangkah, langkahnya membuat nama Allah. Orang yang nggak paham dikira itu hebat. Tapi dia buat nama Allah pakai apa? Kaki, sopan nggak? Dikira wali, padahal wali setan. Bukan waliur rahman, tapi walius syaitan. Hati-hati tuh. Nanti udah mulai muncul nih silat begini, saya udah ketemu. Dia buat silat gerakan, langkahnya mim ha mim dal, tapi ditulisnya pakai kaki, sopan nggak? Dikira wali, padahal setan. Udah mulai muncul ya, di banyak negeri udah mulai muncul. Itu sengaja tuh, ya. Wali-wali Dajjal datang, karena Dajjal itu sakti-sakti, pakai baju silat deh. Oh, ini silat apa ini? Pagar hati. Baik. Nabi Muhammad SAW semakin dihina oleh orang semakin tinggi. Masih ingat kisah Taif? Masih ingat? Nabi Muhammad itu lebih mulia dari Nabi Nuh atau di bawah Nabi Nuh? Lebih mulia. Nabi Nuh kapalnya dirusak oleh umatnya. Marah nggak? Marah. Walaupun udah sabar marah juga. Gimana nggak marah? Ini kan kiai-kiai kayak kita ini, ustadz-ustadz kayak kita ini, gampang tersinggung sama jamaah. Ini hati-hati nih, kiai kok songong ya, ustadz kok belagu. Nabi Nuh makan hati 900-an tahun. Habis buat kapal diwahyukan Allah, buat kapalnya di tengah darat, kan bingung orang itu. Jadi nabi-nabi itu dari dulu memang aneh-aneh. Maka antum kalau ketemu wali pasti aneh-aneh. Yang gak dikerjain orang dikerjain sama dia. Jadi wali itu bukan orang biasa-biasa, emang aneh-aneh orangnya. 900 tahun berdakwah, gak punya murid, kecuali sedikit sekali. Bisa dihitung pakai jari. Kita baru sehari 2 hari tersinggung nyapa alamnya, gak mau datang lagi kita. Susah, kita gak dihargai di sono. Gitu. Pak Kiai gak mau lagi datang ceramah ke tempat yang kita gak dihargai. Kita tersinggung, bener nggak? Banyak, termasuk aneh. Sama semua orang begitu. Karena kita manusia biasa. Nabi Nuh bertahan 900-an tahun, tapi jebol juga pertahanannya. Akhirnya beliau mengatakan, ya Allah, di surat Nuh, jika engkau biarkan mereka hidup, mereka pun akan melahirkan keturunan yang kafir. Inilah sebenarnya salah tapi bukan salah gitu. Keturunan mereka kan belum lahir, kok udah dipastiin pasti kafir. Itu sebenarnya Nabi ini kalau untuk ukuran orang awam nggak dosa,
tapi untuk ukuran Nabi itu keliru. Keturunannya belum lahir, tapi Nabi Nuh ngomong jika mereka lahir, keturunan mereka muncul, pasti kafir kayak mereka. Baca surat Nuh. Ini sebenarnya sir. Bukan Nabi Nuh doa hancurkan umatku, itu biasa, tapi adalah su'uzonnya. Makanya Nabi Nuh merasa tidak berhak untuk memberi syafaat karena dia pernah su'uzon. Kalau menghancurkan umat wajar, udah 900 tahun. Ini belum lahir dia sudah katakan, ya Rabb, kalau lahir keturunan mereka pasti kufur kayak mereka. Nabi Muhammad tidak mau ulangi kesalahan itu. Umur beliau belum 60 tahun, tapi tuanya lebih tua daripada orang yang berumur 900 tahun. Apa kata Nabi Muhammad waktu dilempar orang Taif? Ya Rabb, fa innahum la ya'lamun. Mereka tidak mengerti siapa aku. Tolong jadikan keturunan mereka yang mengerti siapa aku, beriman kepadaku. Mana yang lebih tua? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nanti antum saksiin ya. Kalau kita beruntung masuk surga, nanti akan ada orang nanya, "Ya Nuh, ya Nabi Allah Nuh, ente lebih tua atau Muhammad?" Nanti ada yang nanya antar. Nabi Nuh jawabnya kira-kira gimana antar? Nabi Nuh akan jawab, kalau tua muncul nongol brojol di bumi aneh, tapi yang tua secara rohani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad mengatakan nahnu sabiqunal akhirun. Kita ini pertama disebut oleh Allah, tapi terakhir dimunculkan. Pertama masuk surga, tapi terakhir diutus di dunia. Sabikun ini boleh kita artikan lebih dulu, lebih tua. Jadi muka-muka begini nih, muka-muka standar ini lebih tua nih secara hakikat. Serius. Antum saksikan nanti. Jadi di surga itu majelisnya para nabi, bukan makan-makan, kawin-kawin. Mereka sibuk ngomongin Allah, Ahmad, Muhammad. Itu aja bahasannya. Supaya naik pangkat terus. Karena di surga sudah nggak ada sholat. Yang ada di surga apa? Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Enggak apal enggak masuk surga ntar. Masuk surga enggak dapat isinya ntar. Minimal tahu ya ayat ini. Pada hari itu wajah-wajah berseri, kepada Rabb-nya mereka memandang. Ada orang sudah ketemu dengan wali, tapi dia nggak tahu bahwa ini wali. Udah sering sehari-hari, tapi karena nggak pernah kenal ciri-ciri wali, maka dia ketemu dia cuek-cuek aja. Abu Jahal, Abu Lahab masih keluarga Nabi, bahkan Nabi itu ponakannya. Tapi mereka nggak ngerti ini Muhammad Rasulullah atau Muhammad bin Abdullah, Muhammad anak adekku atau Muhammad Rasul, nggak ngerti. Akhirnya itu si abu-abu itu imannya juga abu-abu, ya, nggak percaya kalau ponakannya ini seorang Rasulullah yang dilihat fisiknya. Nanti antum saksikan nanti kalau masuk surga ya, semoga kita masuk surga, amin. Bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tawassul paling mulia. Tawassul dengan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang bertawassul menyebut Nabi Muhammad hari ini, saat ini sampai akhir zaman, mereka akan dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut nama beliau karena kunci surga ada di beliau. Di surga ada 4 sungai. Sungai air mineral. Ada sungai madu. Bukan sungai madu, Bu, sungai madu. Yang ketiga sungai susu. Yang keempat sungai khamar. Nabi pernah diizinkan di dunia untuk mengeluarkan yang pertama sama yang ketiga.
dari tangannya. Tangan beliau itulah kunci surga. Sekarang antum udah lihat nggak? Masuk ke kantor pakai fingerprint, bener? Yang bisa fingerprint, yang bisa membuka pintu surga hanya telapak tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jempol milik beliau. Yang 4 ini buat kita semua nih. Ini belum pernah dibuka selama pun oleh siapapun sebelumnya. Kita bahas karena aneh menghormati beliau nih, murid Gusmi. Nabi SAW mengatakan, hatta Ibrahim, kata beliau, itu butuh syafaatku. Anal Fatih. Nabi ngomong apa? Akulah sang Al-Fatih, pembuka. Sorga itu kalau tangan Nabi nggak ditempelin nggak kebuka. Coba masuk parkiran sekarang pakai tempel nggak? Nah, sakti kan sekarang antum. Zet, kebuka. Itu kalau umat Nabi Musa datang itu norak tuh, dia foto-foto tuh. Ini kok bisa ya? Nah, fingerprintnya Rasulullah itu. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau kehabisan air minum. Butuh energi, nggak cukup air putih. Nah, ini sunnah nih. Kalau jalan jauh, sedia air putih, sedia susu. Ini dalilnya. Sampai di satu kampung ada ibu-ibu sedang mengurusi hewan ternaknya, kambingnya, tapi kambing perah. Apa kata Nabi SAW? Abu Bakar bilang ke mak-mak itu, kita mau ambil, mau pinjam kambing yang gak ada susunya, yang paling kurus. No, yang di belakang tuh yang dibuang-buang. Datanglah Abu Bakar, diizinkanlah oleh si ibu itu, mau ambil aja, itu kambing udah gak dipakai. Akhirnya Nabi ambil, Nabi pijit-pijit, dielus-elus. Ternyata kambing itu butuh perhatian juga ya. Antum kalau mau belajar nyembelih tanpa pegang, belajar sama beliau ya. Yang tukang-tukang jagal nih, cuma ngurusin kambing harus dipegangin, kan lucu. Nah, belajar sama beliau tuh nggak perlu dipegangin, sendiri aja, selesai. Makanya kalau aneh makan kambing di rumah beliau, ada makan banyak-banyak. Karena beda, kambing kalau cara nyembelihnya oke, itu di dagingnya nggak ada amis-amisnya, bener nggak? Oh, itu ada caranya, ada sirnya tuh. Ya, minta ilmunya, ijazahnya ke beliau ntar, biar repot tar buat daurah jagal. Diurut-urut oleh Rasulullah, semua bagian diurut, didoakan. Itu kambing langsung nunduk. Kambing tahu sebanyak itu kambing gemuk yang dipilih yang kurus. Jadi orang susah itu belum tentu malang. Siapa tahu diperhatiin, karena paling menyedihkan kan. Jadi antum ini kalau doa sama Allah, minta syafaat ke Rasulullah tuh kayak orang malang seharusnya. Biar nanti Rasulullah perhatiin, jangan belagu. Gua ustadz, gua kiai, pasti dapat syafaat, belum tentu. Gua hafiz, belum tentu. Lalu Rasulullah turun ke kakinya, dipijit semua. Habis itu pegang susunya, diperah. Itu kambing gak makan, minum juga jarang, penyakitan, dipegang Nabi sembuh. Diurut keluar susunya, padahal itu kambing gak ada susunya. Kira-kira susunya keluar dari mana? Dari jari beliau. Cuma kelihatannya keluar dari itu. Susu adalah air susu surgawi. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Emang susah sama beliau untuk bolak-balik ke surga? Gampang. Nabi itu merem dikit nyampe. Dalilnya apa? Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Nabi memimpin sholat, tiba-tiba maju ke depan, tangannya mau ngambil sesuatu. Tidak lama setelah itu beliau mundur. Selesai sholat, beliau kemudian berkhutbah mengatakan, wahai sahabatku, tahukah kalian apa yang terjadi padaku ketika aku mengimami kalian? Hadis Bukhari, hadis sahih, bukan khurafat, bukan dongeng. Ketika aku takbir, tiba-tiba Allah membukakan alam surgawi kepadaku. Aku lihatlah buah-buahnya. Mungkin itu sholat panjang itu sholatnya, dan aku ingin memetiknya.
Makanya Nabi begini tangannya lagi sholat. Jadi kalau ada yang ngalamin begitu, itu gerakan 3 kali nggak batal. Ini fikih al-Muhammadi, fikih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun Imam Syafi'i dapat hadis itu, beliau bilang ini tidak membatalkan sholat. Udah selesai, tiba-tiba Allah perlihatkan neraka, maka Nabi mundur 1 langkah. Maka gerakan ini tidak membatalkan sholat. Ketika aku selesai menikmati pemandangan surga, tiba-tiba Allah kasih unjuk bentuk neraka, maka aku kaget, mundurlah ke belakang. Selevel Nabi masih kaget ngeliat neraka, gimana kalau kita? Ini percaya nih sama saya ya, kalau ada nanti di antara kita yang ditatap oleh malaikat Zabaniyah yang disebutkan dalam surat Al-Alaq, itu langsung pingsan, pecah kepalanya, bisa buta langsung matanya, cukup dipandang oleh malaikat Zabaniyah, matanya set, langsung pingsan kita. Ilmu itulah yang diturunkan jadi ilmu sihir sekarang, namanya ain. Innal aina haqqun. Itu kekuatan-kekuatan yang di sana sebenarnya, tapi diberikan sedikit di dunia. Innal aina haqqun. Sesungguhnya ain itu hak, bisa menjatuhkan orang. Maka antum percaya nggak nanti? Nih jamaah, di akhir zaman, ini sudah akhir zaman, Al-Imam Al-Mahdi itu ngalahin musuhnya cukup pakai matanya. Karena Al-Imam Al-Mahdi di akhir zaman itu salah satu gelarnya Ainullah. Apa arti Ainullah? Matanya Allah. Itu gak berani itu iblis mandang dia. Dajjal gak berani lihat dia. Lihat buta. Nah, kembali ke kisah Nabi Muhammad SAW. Keluar gak air susunya? Keluar susunya gak habis-habis. Akhirnya si mak-mak ini kepo. Dilihatin, siapa sih ini? Dialah satu-satunya perempuan yang dapat menceritakan fisik Nabi secara lengkap. Abu Bakar tidak pernah sanggup menceritakan Nabi, karena beliau itu kalau ketemu Nabi langsung nunduk. Kalau Nabi menatap keluar, Nabi misalnya memandang kemana, baru beliau cerita, rambut Nabi begini, serban Nabi begini. Tapi beliau nggak berani cerita wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq setiap kali mengenang Nabi, beliau pingsan. Terkenang dalam sedikit pingsan. Itu cintanya Abu Bakar Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal ibn Rabah, tugas dia apa? Azan. Pertama masuk ke Makkah tahun ke-8 Hijriah. Dulu masih ada tangga untuk naik, dan itu jelas tangganya untuk naik Ka'bah. Fathu Mekah tahun ke-8, Nabi mengislamkan orang Mekah, mengislamikan Mekah, menurunkan semua berhala. Maka ditandakan dengan berdirinya Bilal di atas Ka'bah, lalu azan di sana. Ngomonglah orang yang baru masuk Islam tapi jahiliyah belum hilang dari dirinya. Ya Allah, beruntung babe gua mati nggak ngelihat beginian. Masa ada orang hitam naik ke Ka'bah? Itu ngomongnya. Ada nggak di Barzanji? Ada ya? Ada di Barzanji. Itu semuanya protes. Orang Mekah yang mantan-mantan kafir Quraisy ini kemudian masuk Islam, mereka protes, masa orang hitam naik? Tapi Nabi menjadikan orang berkulit hitam menjadi muazzin. Muazzin nama imam pentingan mana? Lebih afdal mana, imam apa muazzin? Makanya waktu kita ke Yordan, imamnya nggak mau ketinggalan, dia muazzin, dia iqomat di imamnya. Dia pengen borong semua deh. Gak tahu di Depok gimana nih. Gimana Pak Kiai? Dorong-dorongan ya? Masya Allah. Takut lehernya panjang ya. Kalau jadi muazin katanya lehernya panjang.
Padahal itu kan bahasa majazi. Lahir panjang itu maksudnya di saat semua orang tidak terlihat oleh Nabi, karena banyaknya orang, muazin dilihat mana, oh itu tuh muazin tuh. Allah tinggikan orangnya nanti. Kalau kita mati, masuk padang mahsyar, antum lihat nanti makhluk yang paling nonjol itu muazin. Paling viral di YouTube-nya padang mahsyar. Paling viral itu. Yang bersaksi, yang follower dia bukan hanya manusia. Ada hewan, ada batu. Apa kata batu? Muazin. Semuanya manggil dia. Sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali Sayyidina Bilal diminta azan di Damaskus oleh sahabat mulia Abu Dzar, Abu Darda dan sahabat-sahabat lain. Beliau mulailah azan. Waktu itu hadir para sahabat, ini reuni. Makanya sunnah murid-murid itu buat reuni kalau punya guru yang sama, bukan untuk CLBK, bukan, tapi untuk mengenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid begini, itulah dalilnya. Mereka ngumpul-ngumpul untuk mengenang Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sampailah kenangan mereka kepada bab azan. Pas masuk waktu sholat, diperintahkanlah oleh Abu Dzar, Abu Darda, Bilal menjadi muazin. Apa yang terjadi? Allahu Akbar, getar semua, nangis semua. Allahu Akbar, bergetar, menangis semua. Ketika asyhadu alla ilallah masih lantang, masih kuat. Sampai di asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru sampai di suara Rasulullah, Bilal tersungkur, jatuh pingsan. Azan tidak sempurna dibacakan, tapi sudah selesai. Begitu sahabat mengenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak kita yang begitu? Disebut nama Rasulullah rindu, ada nggak? Dikisahkan tentang Rasulullah ta'zim, ada nggak? Enggak ya, kalau anak-anak kita biarin, anak-anak berisik, nggak apa-apa. Kalau abun-abun begini, kan bingung kita ngelihatnya. Maka kita diperintahkan guru-guru kita, para kiai, para habaib, tolong semarakkan majelis maulid, karena itulah daf'ul bala, tolak bala yang sebenarnya. Semoga pesantren ini menjadi sinar-sinar maulid. Amin. Kiainya dijaga oleh Allah, santrinya diberikan kefakihan oleh Allah. Semoga yang berkunjung, yang duduk di sini, santri-santri duha, santri bebek, santri kalong, diberikan keberkahan, keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiadalah yang hadir di majelis maulid kecuali yang di kalbunya ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup doa ya. Ada tanya jawab? Gak usah lah ya. Ya, khalas mubasyarah doa. Okay? Mari kita buka pintu hati, pintu langit, pintu pikiran dengan baca surah Al-Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihah ya munazzil al-Fatihah ala sayyidina al-Fatih iftah qulubana waftah qulubal hadirin. Ya Allah yang menurunkan surat Al-Fatihah, sampaikan salam kami, rindu kami kepada Nabi yang bergerak Al-Fatih, pembuka. Sampaikan salam rindu kami kepada Nabi Muhammad yang diturunkan Al-Fatihah kepadanya. Ya Allah, dengan berkah Fatihah dan Nabi Muhammad Al-Fatih, bukalah qalbu kami yang hadir, bukalah dada kami yang hadir menerima cahaya Nabi, cahaya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bihaqqil Fatihah faftah abwabas sama. Ya Allah, dengan berkah Fatihah bukalah pintu langit. Bukalah pintu langit pertama, kedua, ketiga, ketujuh semuanya ya Allah. Terimalah doa kami. Jawablah semua keluhan-keluhan kami. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim. Wahai yang Rahman ya Rahim, yang Maha Penyayang, yang kata sayangnya diulang berkali-kali di dalam Al-Quran. Tentu semua itu karena Engkau sangat sayang kepada kami ya Allah. Kami ini banyak dosa ya Allah.
Dosa mata kami sangat banyak ya Allah. Dosa telinga kami sangat banyak ya Allah. Dosa lidah kami sangat banyak ya Allah. Dosa tangan kaki kami sangat banyak ya Allah. Dosa perut kami sangat banyak ya Allah. Dosa kemaluan kami sangat banyak ya Allah. Dosa satu suap tidak menyebut nama Engkau ya Allah. Dosa satu tetes darah, satu nafas yang lupa mengingat Engkau ya Allah. Ampunkan dosa kami yang hadir ini ya Allah. Meskipun dosa kami membumbung sampai kepada langit, ampunanmu sampai kepada arasmu ya Allah. Tentu dosa kami hanya setetes dibandingkan arasmu ibarat laut samudra. Maka dengan rahmatmu yang seluas arasmu ya Allah, hilangkan, hancurkan, hanyutkan semua dosa kami dari ujung rambut sampai ujung kaki ya Allah. Ya Allah, kami punya keluarga ya Allah, rahmati mereka, bimbing mereka. Kami tidak dapat membimbing mereka ya Allah. Ya Allah, kami punya anak-anak kami sekarang sibuk dengan selainmu ya Allah, sibuk dengan benda-benda yang melupakan mereka darimu ya Allah. Maka bisikkanlah ya Allah di dalam kalbu mereka nur nabimu. Kirimkan ke dalam kalbu mereka cahaya-cahaya yang buat mereka nanti mencarimu. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Karim. Ya Allah yang maha pemurah, meskipun ibadah kami tidak sempurna ya Allah, solat kami tidak khusyuk ya Allah, tapi karena Engkau Karim, pemurah, Engkau maha pengertian, tolong terima jua ya Allah solat-solat kami yang tidak khusyuk itu. Ya Allah, meskipun cinta kami tidak sempurna kepada Rasulullah, sempurnakanlah dengan mahabbah cintamu ya Allah. Ya Allah, guru-guru kami sedang berjuang ya Allah. Zuriat-zuriat Engkau sedang dicaci maki ya Allah. Mereka sedang berjuang menaikkan, meninggikan nama-namamu ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau, jagalah mereka ya Allah. Santri-santri kami sedang mempelajari nama-namamu ya Allah, nama nabimu ya Allah, hukum-hukum syariatmu ya Allah. Sehatkan mereka, kuatkan mereka, istiqomahkan mereka, jadikan mereka pejuang-pejuang ulama-ulama di akhir zaman yang menyuarakan kebenaran. Ya Allah, kami yang hadir, kami bukan ulama, kami bukan ustaz, kami baca kitab pun tidak bisa ya Allah, baca Quran pun mungkin belum lancar ya Allah. Tapi saksikan ya Allah, kami sangat cinta kepada nabimu ya Allah. Saksikan ya Allah, ulu katakan ya Allah, kami sangat cinta kepada kekasih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami kurang adab kepada beliau, kurang cinta, kurang setia kepada beliau. Beliau mau wafat pun tidak menyebut namamu ya Allah, tapi menyebut kami ummati, ummati. Tapi kami ketika senang, ketika susah tidak sebut namanya ya Allah. Sungguh buruk adab kami kepadanya ya Allah. Disebut namanya kami tidak berselawat ya Allah. Maka kami meminta dengan kerendahan jiwa kami ya Allah, kehinaan diri kami ya Allah, sampaikan salam maaf kami kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya habibana ya Rasulullah. Salam atas engkau wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam atas engkau wahai ayahanda ruhani kami, abar ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah. Ya Allah, sampaikan salawat dari ruh kami kepada ruh Nabi Muhammad, dari kalbu kami kepada kalbu Nabi Muhammad, dari tubuh kami yang hina ini kepada tubuh mulia Nabi Muhammad. Sampaikan salam satu helai rambut kami, satu tetes darah kami kepada satu tetes darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, bi haqqi sayyidina Muhammad khair hadhil. Ya Allah, tutup nyawa kami, nafas kami dengan husnul khatimah, dengan hak nabimu di sisi arasmu. Maka tutuplah hidup kami dengan membaca la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkan kami dengan la ilaha illallah, timbang kami dengan la ilaha illallah, perjalanan kami di siratmu dengan la ilaha illallah, masukkan kami surgamu dengan la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidil wujud sayyidina al-fatih lima aghlaq سيدنا الفاتح لما أغلق سيدنا الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سلام وتسليم يا رسول الله والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين آمين رب العالمين. استجب دعواتنا بسر الفاتحة وبسر صلوات على سيدنا الفاتح وبسر صلوات المصلين وبكل صلاة وبكل سلام وبحق سورة الإخلاص وبحق التهليل والتحميد والتحميد وبحق كل ذكر وصلاة وبحق كل عبادة يا معبود يا معبود. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.